Halo semua, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, kelas A semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-7, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Jürgen Habermas, Demokrasi and the Public Sphere, Luc Goudet. Baik, saya akan menjelaskan pada bab yang pertama. Penggalian sejarah sebuah konsep. Dalam mengistimewakan karya ini dan kategori ruang publik, disarankan bahwa jika kita ingin memperkarya pemahaman kita tentang masalah yang dihadapi imajinasi demokrasi, sebaliknya kita perlu untuk membaca karya Habermas, kemudian melalui lensa transformasi struktural, dan kuncinya ialah kekhawatiran. Transformasi struktural mengundang kita untuk merenungkan secara dekat sifat musyawarah publik dan proses demokrasi pada saat retorika kewarganegaraan telah menjadi mata uang bersama, terutama meskipun tidak secara eksklusif di negara-negara demokrasi barat dengan latar belakang perkembangan yang mencolok. Teknik pemasaran politik yang semakin canggih dan dengan adanya perubahan budaya media yang berimplikasi pada institusi yang bercita-cita untuk menghubungkan warga negara dengan yang berkuasa. Politik etnisitas dan etnonasionalisme yang berkuasa dan kadang-kadang dapat menggantikan dan kadang juga menyesuaikan wacana kewarganegaraan, serta pola perilaku politik seperti tingkat pemungutan suara yang sangat rendah yang menyoroti ketidakpuasaan yang meluas terhadap lembaga-lembaga resmi demokrasi, terutama pada generasi muda. Pembacaan historis tentang transformasi struktural dapat membaca masa kini dan juga masa depan dalam kaitannya dengan dialektika sejarah yang sedang berlangsung, baik dialektika negatif, di mana potensi ruang publik yang benar-benar demokratis dan rasional telah disia-siakan secara permanen, atau dialektika positif yang mengarah ke permainan akhir radikal demokratis, di mana rasionalitas ruang publik berjuis yang tidak demokratis dan masyarakat massa yang irasional akhirnya dapat didamaikan. Perhatian yang didasarkan pada sejarah, pada evolusi wacana praktik, dan institusi inilah yang lebih banyak memberi energi dan merangsang pemikiran kita tentang demokrasi daripada keasyikan abstrak filosofis dengan hubungan antara hukum, moralitas, dan akal, atau keasyikan intuisional abstrak dengan norma-norma konstitusional dan hak asasi manusia, yang keduanya telah menjadi pusat proyek Habermasian dalam beberapa tahun terakhir. Inti dari transformasi struktural ialah bukanlah untuk memberikan sejarah atau untuk memberi makan aspirasi nostalgia saja, dan Habermas sendiri tidak pernah mengidealkan ruang publik abad ke-8 belas sampai tingkat yang dituduhkan oleh para kritikusnya. Sebaliknya, ia menawarkan kepada kita kerangka acuan yang dapat membantu kita untuk merenungkan kedua titik hubungan dan diskontinuitas antara masa lalu dan kesulitan kita saat ini. Bab yang kedua, pengujian diskursif, ruang publik dan kritiknya. Transformasi struktural meminta kita untuk belajar sesuatu dari masa lalu dan untuk memahami bahwa nilai-nilai publisitas kritis merupakan sesuatu yang lain dari sekadar moralitas saja abstrak yang disulap dalam kekosongan sejarah. Selain itu, beberapa masalah yang diangkat oleh kritikus sejarawan sangat menonjol untuk diskusi konseptual tentang ruang publik. Kita mulai kemudian dengan diskusi singkat tentang historiografi yang dalam singkat dan luasnya mungkin tidak memuaskan sejarawan, tetapi yang dimaksudkan untuk membawa pertanyaan tentang koherensi konseptual daripada pertanyaan akurasi ke latar depan. Seperti kebanyakan penulisan sejarah politik yang terang-terangan, ia membuka diri terhadap tuduhan bahwa tujuan membenarkan cara-cara yang terdistorsi, bahwa ia sederhana dan melodramatis dalam kontras yang digambarkan antara dua zaman, kapitalisme liberal dan terorganisir. Dan itu terlalu kaku dalam penerapan dua kategori publisitas yang bersaing kritis dan manipulatif untuk masing-masing. Habermas sendiri telah mengakui secara
retrospektif, keterputusan antara narasi kejatuhannya dari kasih karunia, dan kompleksitas yang diungkapkan oleh historiografi yang lebih terukur. Diagnosis saya tentang perkembangan unilinear dari publik yang aktif secara politik menjadi yang ditarik ke dalam privasi yang buruk dari budaya berdebat ke publik yang mengonsumsikan budaya terlalu sederhana akunnya. Pemisahan seperti itu menurut Crackholm digarisbawahi oleh metodologi yang tidak seimbang. Bab yang ketiga, rekonfigurasi ruang publik sejak transformasi struktural. Dalam transformasi struktural seperti yang kita lihat, Habermas menggabungkan diskusi tentang sejarah substantif ruang publik dengan wacana intelektual kontemporer tentang konsep publisitas dan opini publik. Selama akhir tahun 1960-an, dalam serangkaian esai penting, Habermas memusatkan perhatiannya pada tugas mengembangkan aparatus konseptual yang dengannya ilmu-ilmu sosial dapat mendekati masalah-masalah demokrasi. Tetapi esai-esai itu sangat terikat dengan konteks historisnya yang khusus mereka ditulis di bawah bayang-bayang protes mahasiswa yang gencar dan pembicaraan tentang sensibilitas baru yang menentang politik konsensus yang mencekik dan ideologi produktif Jerman pasca perang. Esai-esai ini tetap berwawasan hingga hari ini karena membantu kita memahami lintasan pemikiran Habermas di ruang publik. Tetapi mereka juga menyediakan beberapa bahan pemikiran dalam konteks perdebatan kontemporer, maka kita akan dimulai di sini sebelum mempertimbangkan beberapa manuver konseptual Habermas di kemudian harinya. Budaya politik dan institusi demokrasi pasca perang, khususnya Republik Federal, meskipun itu adalah penegasan intelektual dari model saintifik positisme yang lazim saat itu, yang menjadi sasaran utama kritiknya. Positisme tentu saja berakar pada pencerahan hingga tokoh-tokoh seperti Comte dan Hume. Ingatan baru-baru ini tentang tindakan yang dilakukan atas nama sains sosialis nasional memberi dorongan tambahan pada perjuangan untuk membersihkan nilai-nilai politik dari sains, serta menghilangkan semua jejak normativitas, berarti memastikan produksi valid tanpa hambatan pengetahuan, dan membebaskan ilmu pengetahuan dari kooptasi dan distorsi oleh kepentingan ideologis. Bab yang keempat, mediasi dari kedai kopi ke warung internet. Dari sudut pandang demokrasi dan kewarganegaraan, media di beberapa tempat telah digambarkan sebagai agen depolitisasi dan konsumerisme massa, dan sebagai pertanda demokrasi yang lebih baik di tempat lain. Mereka diharapkan untuk mengekspos, meminta pertanggungjawaban, dan melemahkan kekuasaan. Atau mereka difitnah karena distorsi dan defleksi mereka. Peran meresap dari komunikasi yang dimediasi dalam kehidupan sosial, politik, budaya, dan budaya kontemporer. Bagaimanapun jarang diperdebatkan. Penting untuk setiap penyelidikan serius dari ruang publik untuk mengedepankan masalah mediasi. Ini telah dikritik karena gagal melakukannya. Ada logosentrisme implisit yang bersembunyi dalam kerangka teoritis Habermas, hierarki komunikasi tanpa masalah yang mengutamakan ucapan kata yang dicetak. Dalam transformasi struktural, media elektronik dan audiovisual disambut dengan penghinaan tertentu. Dalam tulisan Habermas berikutnya, mereka menjadi sedikit lebih dari sekedar renungan, dikemas dalam klaim samar bahwa mereka mewakili kompromi antara tindakan komunikatif yang dipahami secara dialogis dan media kemudian non-diskursif dari sistem dengan tidak adanya penyelidikan yang serius tentang peran media komunikasi. Teori tindakan komunikatif menyarankan biner bermasalah antara tindakan dimediasi oleh media pengarah non-diskursif di satu sisi dan wacana tidak dimediasi di sisi lain. Ini jelas bukan niat Habermas. Dia tahu bahwa bahkan pidato adalah mediasi. Dia telah mengambil giliran linguistik bahwa jika dia tidak mengikuti rekan-rekan pasca strukturalisnya ke jalan yang sama. Bab yang kelima, proyek yang belum selesai. Demokrasi refleksi. Konsep ruang publik paling produktif ketika dipertimbangkan dalam konteks budaya refleksivitas.
Budaya refleksivitas inilah yang memberi energi pada ruang publik, mempermasalahkan nilai-nilai dan institusi yang di dulunya tidak dipertanyakan dan mengarah pada tuntunan cara-cara baru untuk mengelola kontradiksi, konflik, dan juga perbedaan. Dan dalam model Habermasian, ruang publik konteks refleksinya harus saling memperkuat. Ruang publik mengambil peran semacam ruang teladan untuk pertimbangan deliberatif dan sejauh mungkin penimbangan egaliter dari klaim yang bersaing. Sebuah etika yang setidaknya dapat menular meskipun tidak berarti menjajah praktik mikro dan wacana kehidupan sehari-hari yang lebih sulit diatur dan mendalam. Dalam karya awalnya tentang ruang publik, Habermas lebih berhasil menyoroti kontingensi historis dari lembaga-lembaga tertentu dan tradisi modern, termasuk budaya konstitusional dan jurnalistik yang konkret yang baru menjadi latar belakang dari setiap analisis refleksivitas budaya. Dalam karyanya yang lebih baru, Habermas menempatkan tokoh yang lebih besar oleh lapisan kontingensi lain. Munculnya orientasi etis yang secara sadar menegaskan sikap refleksi terhadap struktur subjektif, intersubjektif, dan institusional kita dalam konteks hubungan dalam filsafat Habermas yang lebih luas ini. Pertanyaan tentang refleksivitas telah menjadi pusat dari seluruh proyek intelektualnya. Habermas telah merangkum orientasi umum karyanya dalam istilah proyek modernitas yang belum selesai. Dalam mengakhiri diskusi kita ini, penulis ingin menyarankan agar kita menganggap proyek yang belum selesai sebagai gantinya salah satu dari modernitas refleksi. Ini bukan neologisme penulis. Tentu saja penulis ingin mengadakan pertemuan di sini antara politik Habermasian dari ruang publik dan wacana modernitas refleksi yang dibawa naungan Ulrich Beck dan Anthony Giddens, khususnya memberikan pengaruhnya atas imajiner sosiologi selama dekade terakhir atau lebih. Sekian dan terima kasih.